Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Bagi yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang. Kali ini saya akan review sebuah kamera action yang bisa dibeli di pasaran dengan harga yang sangat ekonomis, sangat-sangat terjangkau. Ini dia kameranya, Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark III S B Pro 5 ya, Brica B Pro 5. Jadi kemasannya seperti ini guys, sangat menarik ya. Dia ditongolin di atas, tutup mica. Boxnya ada di bawah, berisi semua perlengkapannya saja ya. Dia ditaruh di dalam waterproof casing ya. Jadi saya beli yang versi hitam, black version, pada awal September seharga 1,3 jutaan. Ini kameranya. Jadi kamera action ini dijual dalam dua versi, yaitu versi hitam dan versi abu-abu. Yang versi hitam dilengkapi dengan AES, Electronic Image Stabilizer. Kalau yang abu-abu itu tidak ada AES, tapi dia dilengkapi dengan super wide angle lens, jadi lensanya sangat lebar. Sudut pandang sangat lebar, 170 derajat. Kalau yang hitam ini tidak ada keterangan informasi resminya di sini ya, di boxnya ini berapa sudut lensanya, tapi sempat saya tanyakan ke service center Brica, infonya adalah 120 derajat yang hitam ini. Oke, kita lihat apa aja yang ada di dalam pada kamera ini ya. Sekarang kita coba lihat kameranya dari dekat ya. Seperti ini penampakannya. Jadi ini adalah yang black version yang dilengkapi dengan fitur AES, Electronic Image Stabilizer. Di depan ini ada lensa yang menggunakan sensor 12 megapiksel Sony Exmor R Image Sensor yang bisa menghasilkan gambar dari 8 megapiksel hingga 24 megapiksel. Kemudian video 4K atau 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, 1080p 120 fps, 60 fps 30 fps, 720p 240 fps, 120 fps, 60 fps, 30 fps. Kemudian di sampingnya ini ada tombol power yang juga berfungsi sebagai tombol navigasi ketika nanti untuk pemilihan menu ya. Ini coba saya hidupkan kameranya. Jadi kalau hidup, kalau kamera ini posisi on, dia ada lampu biru, lampu LED biru yang menandakan bahwa kamera ini dalam posisi on. Dan ini ada monokrom LCD berukuran setengah inci yang menampilkan mode dari kamera ini ya, mode video atau mode foto, dan juga status baterai, juga ada SD card, posisi terpasang atau sedang kosong slotnya. Kemudian juga ada timer ya, timer pengambilan video ya, perekaman video. Kemudian di atas ini ada tombol power dan juga sekaligus berfungsi sebagai tombol WiFi untuk menyalakan atau mematikan WiFi. Kemudian di samping ini ada dua tombol navigasi dan juga ada lubang kecil, lubang mikrofon. Kemudian di belakang ada TFT LCD berukuran 2 inci. Jadi dia berfungsi menampilkan gambar yang ditangkap oleh lensa. Saya matikan aja ya. Nah, kemudian di bawah ini ada lubang skru untuk pemasangan kamera ini ke atas tripod. Kemudian ini ada tempat baterainya, tutupnya di bawah ya, di bawah ada tempat baterai. Ini baterainya berkapasitas 1000 mAh. Kemudian di samping kiri ada slot untuk micro SD card dengan kapasitas hingga 64 GB.
usahakan menggunakan SD card dengan spek minimal yang mempunyai speed 160 MB per second untuk read-nya dan minimal 60 MB per second untuk write-nya. Kalau saya sendiri menggunakan SanDisk yang tipe Extreme. Nah, di sebelahnya ini ada micro USB untuk charger ya, untuk charger, dan juga untuk sambungan ke komputer. Kemudian di bawahnya ada micro HDMI untuk sambungan ke HDTV. Kemudian di bawahnya lagi ada lubang kecil untuk sambungan ke eksternal mikrofon. Jadi ini lubang kecil berukuran 2,5 mm. Jadi ketika kita membeli ini, di dalam boxnya sudah dikasih eksternal mikrofonnya, clip on mikrofon. Tapi kalau kalian ingin menggunakan eksternal mikrofon yang dibeli di pasaran di luar, itu rata-rata ya, kebanyakan dia itu berukuran 3,5 mm. Jadi kalian harus membeli adapternya juga dari 2,5 mm ke 3,5 mm. Nah, ini bahannya dari plastik ya, dari plastik yang ada tekstur garis-garis gini supaya tidak licin. Oke, seperti itu penampakan fisiknya. Ini adalah spek yang tertulis di box. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau saya bacakan di sini nanti terlalu lama. Kemudian ini adalah daftar part yang ada dalam boxnya. Oke. Ini guys, barang-barangnya dalam box ya, banyak banget. Mounting-mountingnya itu lumayan banyak ini. Saya tunjukkan yang gede-gedenya aja ya. Ini kameranya, unit kameranya sendiri ya. Kemudian ini waterproof casing. Nah ini tadi yang saya bilang, ini tutupnya guys, tutup waterproof casing bagian belakang. Cuman ini bolong, ini nggak tahu gunanya untuk apa ini tutup ini, part ini ya. Kemudian ini charger unit ya, udah dikasih kabelnya juga. Dan ini eksternal mic, dan ini guys, remote kontrolnya. Jadi untuk menghidupkan dan matiin kameranya bisa dari jarak jauh ya. Kemarin saya coba bisa 8 meter nih. Kemudian ini skeleton casing ya, ini bisa pasang tripod. Kemudian ini mounting ini baru sebagian guys, ada beberapa lagi yang saya sudah pasang di tripod ini ya, nggak kelihatan mounting. Kemudian ini dapat tali strap plastik, tali strap baja ya, sama double tip kayaknya, ini double tip 3M. Kemudian ini lap. Nah ini kita dapat ini ya guys, user guide, buku manual petunjuk ya, buku petunjuk user ya, pemakai ya. Kemudian ini garansi, dapat kartu garansi 1 tahun, stiker, strap, tali strap itu guys. Oh ya guys, saya di luar ini semua beli sendiri ya, baterainya ini 1000 mAh, beli 2 saya di toko yang sama ya, harganya murah ini, cuma 60 ribuan satunya, jadi 2 ini 120 ribu. Baterainya sama persis guys, sama persis speknya, cuma 60 ribu ini. Saya udah coba, kemampuannya sama baterai aslinya ya, baterai bawahnya ya sama. Jadi kalau dipakai syuting itu, pakai terus-menerus itu bisa 1,5 jam masing-masing baterai ya. Jadi 1,5 jam gitu ya. Oke guys, saat ini saya sedang berada di tempat terbuka. Cuacanya cerah hari ini ya, panas.
Sekarang jam 1.20 menit, jam 1.20 menit. Langsung kita coba aja ya semua fitur atau mode yang ada di kamera ini. Sekarang ini saya menggunakan resolusi video 1080 30 fps. Mode AIS nya saya hidupkan, Electronic Image Stabilizer nya saya hidupkan. Ini saya mulai dari tempat yang teduh ke tempat yang panas. Saya berjalan normal. Bisa kalian lihat guncangannya. Saya sudah berada di tempat yang panas, yang terik ini, guys. Saya jalan cepat. Sekarang saya coba berlari. Lari cepat, guys. Goncangannya berarti kan seperti apa ya? Sekarang ini resolusinya tetap 1080 30 fps. Cuman mode AIS nya saya matikan, guys. Nanti kita lihat guncangannya seperti apa ya. Coba langsung aja ya, saya coba sambil lari aja ya. Tanpa AIS guncangannya seperti apa ya? Sambil berlari nih, guys. Nah, sekarang saya menggunakan external mic ya. Coba kalian dengar perbedaan suaranya seperti apa ya. Ini saya sambil jalan, guys, sambil jalan. Resolusi tetap 1080 30 fps dengan AIS on ya. Seperti ini. Saya berputar, guys. Saya putar, saya hadapkan atas ya. Kamera saya hadapkan atas ya. Saya mau cek kecepatan fokusnya ya, seperti apa dia ya. Ketika mengarah ke saya langsung fokus. Yang ini 1080 30 fps, nggak ada distorsi ya. Itu gedung-gedung, pohon itu sebelah kiri itu tetap lurus ya. Tiang listrik ya, tiang listrik itu sebelah kiri tetap lurus ya, nggak ada distorsi, guys. Ini AIS nya saya on kan. Sekarang ini berada di resolusi 1080 60 fps, nggak ada distorsi ya, guys ya. Semuanya kelihatan lurus. Ini mode AIS nya on ya. Langitnya kita lihat jernih nggak? Bisa melihat talinya secara jernih nggak dia? Sekarang berada pada resolusi 1080 120 fps, di mana pada resolusi ini mode AIS-nya tidak bisa dioperasikan, tidak bisa diaktifkan, dan mode koreksi distorsinya juga tidak bisa diaktifkan. Yang listrik sebelah kiri kelihatan melengkung ya. Iya, ada distorsi, guys. Ada distorsi sedikit. Yang listriknya, kalau dia posisi tengah nggak kelihatan. Pas dia kelihatan melengkung dikit ya. Dia yang listrik itu, guys, sebelah kiri. Ini langitnya, guys. Oke, sekarang pada resolusi 2,7K 30 fps. Mode AIS on hidup. Mode koreksi distorsinya mati. Kita lihat ada distorsi nggak di mode ini. Yang listrik kelihatan lurus, guys ya, depannya. Lurus. Gedung kelihatan lurus ya. Kelihatan lurus ya. Lihat yang listrik itu depan lurus ya. Oke, yang listrik depan itu lurus ya. Lurus ya, guys ya. Yang listrik sebelah kiri lurus ya. Berarti tidak ada distorsi pada mode ini. Sekarang berada pada resolusi 720 240 fps. Kita lihat. Oh ya, pada mode ini fitur
AIS dan koreksi distorsi tidak bisa dinyalakan ya, tidak bisa dioperasikan, tidak berfungsi pada resolusi ini. Coba kita lihat gedung depan, lurus ya, gedung lurus kan, nggak ada distorsi ya, nggak miring, nggak melengkung kan. Yang listrik depan, oke, lurus, tidak ada distorsi walaupun fitur AIS dan koreksi distorsinya tidak bisa beroperasi pada resolusi ini ya. Oke, sekarang berada pada resolusi 720p 120 fps. Fitur AIS dan koreksi distorsinya tidak bisa dioperasikan di resolusi ini. Lihat, wah, ada distorsi guys. Itu tiang listrik sebelah kanan miring ya. Sekarang pada resolusi 720p 60 fps ada distorsi guys ya, kelihatan melengkung ya. Pada resolusi ini fitur AIS dan koreksi distorsinya tidak bisa difungsikan ya. 720p 60 fps ya. Ini sekarang pada resolusi 720p 30 fps, fitur AIS dan koreksi distorsinya tidak bisa dinyalakan, tidak bisa difungsikan guys. Ini coba kita lihat gambarnya, ada distorsi yang melengkung ya. Yang listrik sebelah kiri depan yang melengkung ya, ada distorsi ya. Yang listrik melengkung sebelah kanan ya. Ke sini sekarang saya coba dengan pencahayaan yang sudah mulai berkurang ya. Sore hari jam 6 kurang 10 menit kita berada pada resolusi 1080 30 fps, AIS nya on, koreksi distorsinya off. Oh ya guys, kamera ini bisa dipakai merekam video tanpa menggunakan baterai guys. Jadi kalau kalian ingin merekam dalam jangka waktu yang lama, misalnya membuat time lapse ya, time lapse itu kan butuh waktu di atas katakanlah 2 jam atau 3 jam gitu ya. Kalau pakai baterai kan cepat habis, karena baterainya kan tahannya dia cuman 1,5 jam guys. Saya udah coba untuk syuting terus, merekam video terus menerus ya. Jadi baterainya ini tahannya cuma 1,5 jam gitu. Jadi kalau kalian melakukan perekaman video di atas tripod gitu ya, cabut aja baterainya, kemudian pasang langsung di power bank gitu. Gini, seperti ini guys gitu. Jadi kalian bisa melakukan perekaman dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Dan kemarin saya coba itu nggak panas nih, hangat aja, nggak panas yang berlebihan gitu. Jadi bagus juga, ini bisa langsung ke power bank gitu ya gitu. Baterainya sendiri kalau dipakai merekam video terus menerus tahannya 1,5 jam, sekitar 1,5 jam. Saya udah coba.
Untuk mengisinya juga ngecasnya juga butuh waktu sekitar 1,5 jam juga dari kosong sampai full ya. Nih guys, saya kurang suka kamera yang tutup baterainya ada di bawah ini. Kenapa? Karena ini ketika kita masuk pasang di tripod, kita akan ganti baterai, agak ribet kita berarti ngelepas lagi dari tripod gitu ya, baru kita buka, baru kita bisa lepas baterainya ya. Gitu. Ada beberapa kamera action itu yang dia di sini guys, bukanya di sini, bukan tutup baterainya di sini. Ada. Nanti suatu saat saya akan review ya beberapa kamera action ya, supaya kalian ada perbandingan gitu ya. Ini agak merepotkan juga ini. Catatan negatif saya di kamera ini yaitu ketika kita merekam video ya, itu ketika kita playback di kamera ini suaranya nggak kedengeran, nggak ada suaranya guys. Jadi hanya videonya aja yang kelihatan di display ini, tapi suaranya nggak kedengeran. Tapi kalau SD card-nya kita ambil, kita masukkan di handphone, gitu, di smartphone kita gitu, kita putar di smartphone ininya videonya, baru dia kedengeran suaranya di situ. Saya udah coba tanyakan hal ini ke service centernya ya, katanya sih ada suaranya tapi kecil gitu, cuman saya coba di rumah nggak ada suaranya gitu. Itu sih yang jadi catatan saya guys. Kemudian ini juga yang jadi catatan negatif saya ketika akan ngecas ya, ketika kita ngecas ini kamera tiba-tiba nyala dengan sendirinya sehingga dayanya nggak ngisi ke baterai seperti ini ya. Coba lihat, kalian lihat ya, ini posisi off ya, ini kabel casan ya. Saya terokin gini ya. Nah ini kan, nah, dia nyala, dia lampu birunya nih, dia nyala kan, nah, kameranya nyala gitu guys. Kameranya nyala. Ini kalau posisi seperti ini ngecas dalam kondisi kamera nyala, baterainya lama sekali terisinya nanti penuhnya. Jadi kalian ketika ngecas tungguin sebentar, jangan langsung ditinggal ya. Nanti ketika dia nyala, matikan ini, kameranya matikan, tekan tombol powernya ini, dia mati. Udah tinggal lampu merahnya aja sekarang. Lampu merah berarti kan sedang dalam pengisian ya, sedang dalam proses charging seperti ini guys. Ini ya. Nah ini baru bisa kalian tinggal gitu. Ini kondisi baterai kosong ya, sampai penuh itu sekitar sampai lampu merahnya mati ya, sampai lampu merahnya mati itu 1 jam lebih. Nih. Jadi setelah melihat video-video yang direkam menggunakan kamera ini tadi, bagaimana menurut teman-teman mengenai kamera ini? Jadi kalau menurut saya ya, dengan harga yang 1.300.000-an, kamera ini bisa jadi bahan pertimbangan yang bagus bagi teman-teman yang yang butuh membeli sebuah kamera action untuk berkarya ya. Terutama bagi teman-teman yang modalnya terbatas ya, atau bagi teman-teman pemula gitu ya. Bayangkan saja seandainya di pasaran itu tidak ada kamera sekelas ini ya, yang ada itu kamera-kamera action kelas premium yang harganya di atas 5 juta gitu. Tentunya teman-teman akan butuh waktu yang lama untuk menabung untuk bisa membeli sebuah kamera action ya, sehingga ketunda gitu untuk berkarya menggunakan kamera action ya gitu. Jadi menurut saya ini keberadaan kamera ini di pasaran cukup membantu juga gitu, membantu teman-teman yang, terutama untuk teman-teman yang modalnya terbatas gitu ya gitu.
Oke, segitu aja dari saya teman-teman mengenai review ini ya, Briga Vibro 5 Alpha Edition Mark III S ya. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share, like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video yang lain ya. Oke, sekarang ini berada pada resolusi 4K 30 fps. Ya, kita lihat guys. Kalau kita lihat ada distorsi nggak pada gedung itu ya. Ini mode AES-nya hidup on, otomatis mode koreksi distorsinya mati ya, off ya. Karena dua fitur itu harus bergantian kerjanya, nggak bisa berduaan. Ini guys, jadi gedung itu tetap lurus ya, nggak ada distorsi ya. Pada mode 4K 30 fps tidak ada distorsi. Lihat tiang listrik depan kiri masih lurus guys, lurus. Oke.
Di mode foto hasilnya semua mengalami distorsi, jadi kelihatan melengkung semua dari yang tertinggi 24 megapiksel hingga yang terendah 8 megapiksel. Dan di kamera ini nggak ada fitur untuk mengkoreksi distorsi tersebut.